Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas teori sosial, nama Nurhafizah, NIM 22066320111370, Prodi Administrasi Publik semester 3 dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Konsep teori sosial dan perbedaan teori sosial klasik dan teori sosial modern. Konsep teori sosial. Konsep teori sosial. Konsep teori sosial. Teori sosial merujuk pada ide, argumen, hipotesis, eksperimen pemikiran, dan spekulasi penjelas tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia atau elemen atau struktur masyarakat semacam itu terbentuk, berubah, dan berkembang seiring waktu atau menghilang. Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena sosial tertentu dalam ilmu sosial. Tujuan teori sosial. Teori sosial membahas konteks sosial dari tindakan manusia, dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagian oleh struktur sosial, tetapi juga dalam komunikasi antar individu dan dalam kelompok sosial. Jenis-jenis teori sosial. Teori fungsionalisme struktural menganggap stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. 2. Teori konflik. Teori konflik adalah sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. 3. Teori pertukaran. Teori perilaku sosial. Teori ini menganggap perilaku manusia membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap aktor. 4. Teori dramaturgi. Teori dramaturgi sebagai teori sosiologi memahami dunia sosial melalui interaksi sosial. 5. Teori interaksionisme simbolik. Artinya, manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan memikirkannya dibentuk oleh interaksi sosial. 6. Teori Marxian. Teori Marxian sebutan bagi beberapa penjelasan teoritis yang terinspirasi dari Karl Marx. Penekanan pada teori Marxian adalah asumsi-asumsi lama seperti pertentangan dua kelas besar, bourgeois dan proletar, menginspirasi penjelasan terhadap fenomena-fenomena modern. 7. Teori Neo-Marxian merupakan reaksi kritik dan refleksi dari ide-ide atau konsep yang datang dari teori Marxian. Refleksi, ide-ide tersebut tidak tunggal melainkan bervariasi sehingga teori Marxian memiliki beragam variasi. 8. Teori strukturalisme menekankan kepada kepentingan struktur dan mempengaruhi atau bahkan menentukan tindakan manusia. 9. Teori poststrukturalisme sebagaimana halnya teori neo-Marxian yang merupakan reaksi dari ide-ide Marxian. Pengertian teori sosial menurut para ahli. 1. Emile Durkheim. Teori sosial adalah bahwa ketika kita ingin melihat suatu kebudayaan, maka dapat dilihat pula institusi dan norma yang ada dalam kebudayaan tersebut, sebab masyarakat terbentuk dari institusi dan norma-norma tersebut. Menurut Max Weber, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial, bukan merupakan alat yang statis daripada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang mencangkup di dalam konsep fakta sosial. Menurut Karl Marx, menjelaskan tentang teori struktural fungsional, menurut Karl Marx,
Stratifikasi yang berbeda-beda itu mempunyai fungsi tersendiri. Karl Marx melahirkan suatu aliran, yaitu aliran komunisme. Menurut Comte, masyarakat umat manusia berkembang melalui 3 tahap utama. Tahap-tahap ini ditentukan menurut cara berpikir yang dominan, teologis, metafisik, dan positif. Menurut Sorokin, dia yakin bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan menyalitas budaya yang dominan tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Menurut William F. Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya masalah sosial. Pertama, faktor ekonomi. Faktor terbesar penyebab terjadi masalah sosial, krisis global, dan PHK dapat mengacu tindakan kriminal oleh karena ketidakmampuan ekonominya. Faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai kepentingan sosial, dan pola masyarakat yang heterogen. Faktor biologis. Masalah ini akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Faktor psikologi. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatapan kehidupan sosial yang ada. Perbedaan teori sosial klasik dan teori sosial modern. Perbedaan teori sosial klasik dan teori sosial modern. Perbedaan teori sosial klasik. Teori sosial klasik. Pengertian teori sosial klasik. Teori sosiologi klasik muncul di periode awal ketika ilmu sosial mulai dilibatkan dalam memecahkan permasalahan. Mengutip jurnal Classical Sociology oleh William C. Cockerham, teori sosiologi klasik adalah sebuah studi sistematis tentang masyarakat dan kehidupan sosial pada periode paling awal. Studi ini kemudian mengarah pada terbentuknya disiplin ilmu. Istilah sosiologi sendiri muncul pertama kali di sekitar abad 19, tepatnya pada tahun 1838. Saat itu, filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte mengutamakan istilah ini untuk menyebut ilmu yang mempelajari sosial dan masyarakat. Pengertian teori sosiologi klasik menurut para ahli. Auguste Comte dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Karena itu, ia juga kerap dijuluki sebagai bapak sosiologi. Pemikiran Auguste Comte yang paling terkenal adalah filsafat positifisme. Auguste Comte menekankan bahwa istilah positif merujuk pada suatu yang nyata, pasti, dan jelas, yang menerapkan lawan dari semua hal negatif. Melansir jurnal Kontribusi Pemikiran Auguste Comte terhadap dasar pengembangan ilmu dakwah, positivisme berasal dari kata positif yang juga diartikan sebagai faktual atau berdasarkan fakta. Jadi, dalam positivisme, pengetahuan tidak boleh melebihi fakta yang ada. Secara istilah, positivisme merupakan cara pandang dalam memahami dunia yang didasarkan pada sains. Positivisme juga bisa didefinisikan sebagai aliran filsafat yang menyatakan ilmu dalam sebagai sumber pengetahuan yang benar. Dengan demikian, positivisme menolak adanya aktivitas atau hal apapun yang berkaitan dengan metafisik. Hal ini dikarenakan positivisme tidak mengenal spekulasi atau ketidakpastian dan semuanya didasarkan pada data empiris. Karl Marx. Pemikiran Karl Marx tentang sosiologi berfokus pada perubahan sosial dan revolusi yang akhirnya membentuk masyarakat tanpa kelas. Menurut buku Teori Sosiologi Klasik karya Wahyuni
Karl Marx memandang sejarah manusia tak lebih dari pertentangan antar kelas atau golongan. Pemikiran Karl Marx memiliki pengaruh besar dalam perumusan konsep kelas, konflik, dan perubahan sosial. Tak hanya itu, karya Karl Marx juga merupakan pusat dari pengembangan teori konflik dalam sosiologi. Seperti yang diketahui, teori konflik meyakini bahwa ketidaksetaraan ada di masyarakat dan hal ini menyebabkan perubahan sosial. Émile Durkheim. Émile Durkheim termasuk sosiolog ternama asal Prancis yang terkenal dengan teori jiwa kelompok. Menurut Émile Durkheim, jiwa kelompok ini berpengaruh terhadap jiwa individu. Dengan kata lain, setiap individu tidak menentukan kehidupan sosialnya, tapi justru kehidupan sosial yang menentukan perilaku individu tersebut. Perilaku individu hanya bisa dipahami dan dinilai dengan memperhatikan kehidupan sosial yang membentuk perilaku tersebut. Norma dan nilai-nilai sosial memberikan batasan pada perilaku individu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan seorang tidak dengan cara perilaku tertentu. Émile Durkheim juga berpendapat bahwa ada dua macam kesadaran, yaitu kesadaran kolektif dan kesadaran individual. Teori sosial modern. Teori sosial modern. Teori sosial modern. Teori sosial modern merupakan bagian dari teori sosiologi klasik. Teori ini membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiologi. Teori sosial modern merupakan bagian dari teori sosiologi. Contoh teori sosiologi modern. Teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri atas bagian-bagian saling berhubungan antara satu sama lain. Dan teori ini berpandangan salah satu bagian menjadi tidak berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian lain. Perubahan pada salah satu bagian memicu ketidakseimbangan yang berpengaruh menciptakan perubahan di bagian lain. Teori fungsionalisme struktural lantas berkembang ke fokus pembahasan yang lebih spesifik lagi, seperti untuk membahas stratifikasi, teori taraf menengah, dan teori fungsionalisme struktural, dan lain sebagainya. Teori konflik. Teori konflik memandang masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Satu komponen akan berusaha menaklukkan komponen lain demi memenuhi kepentingan atau mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Teori konflik misalnya dikemukakan Karl Marx, Lafdan Hart, Jonathan Turner, dan Lewis Coser. Teori interaksionisme. Simbolik teori ini pertama kali digunakan oleh Herbert Blumer. Teori interaksionalisme simbolik memusatkan perhatian pada analisa hubungan antar individu. Setiap individu dinilai sebagai pelaku yang dapat menafsirkan, menilai, mendefinisikan, dan bertindak. Teori fenomenologi. Bagi pendukung teori ini, pandangan terbaik dari teori interaksionalisme simbolik dalam teori fenomenologi, kenyataan sosial tidak bergantung pada makna yang diberikan oleh individu, tetapi pada kesadaran subjektif si pelaku atau daya serap pelaku terhadap realitas sosial. Tujuan teori fenomenologi untuk menganalisis dan melukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sebagaimana didasari oleh pelaku. Teori entometodologi. Teori ini adalah metode-metode atau cara-cara yang digunakan oleh kebanyakan atau masyarakat biasa dalam memaknai dunia sosialnya. Masyarakat memakai beragam cara untuk hal itu, seperti bercerita, percakapan, ungkapan, kegiatan, dan sebagainya. Cara masyarakat memaknai dunianya itu hanya dapat dipahami oleh individu-individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sosiologi perilaku. Sosiologi perilaku merupakan ilmu yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme
Dari teori ilmu psikologi kepada persoalan-persoalan sosiologis. Sosiolog yang tertarik dengan tema ini melihat adanya hubungan antara akibat perilaku dari aktor terhadap lingkungan dan dampaknya terhadap perilaku aktor berikutnya. Pendukung sosiologi perilaku berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang sudah mengakibatkan perilaku tertentu akan mempengaruhi perilaku pada masa sekarang. Salah satu konsep penting dalam sosiologi perilaku ialah reinforcement yang didefinisikan sebagai ganjaran. Jadi, dari hal tersebut dapat kita simpulkan perbedaan teori sosial klasik dengan teori sosial modern. Teori sosial klasik memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologis pada awal perkembangan sosiologi, sedangkan teori-teori sosial modern memusatkan analisanya pada aliran-aliran sosiologi. Jadi, dari hal tersebut dapat kita simpulkan perbedaan teori sosial klasik dengan teori sosial modern. Teori sosial klasik memusatkan analisanya pada pemikiran tokoh-tokoh sosiologis. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching.